Ada apa dengan BPN Sumedang? Janji yang diingkari, harapan yang pudar di Sari Mekar. Jatinunggal Sumedang, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Kabar mendalam menyampaikan keresahan yang kini menyelimuti proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sari Mekar, terkait sebidang tanah yang berlokasi di pinggir Jalan Lingkar Jati Gede. Apa yang sebenarnya terjadi? Janji yang telah disepakati bersama, mengapa pada akhirnya tidak ditepati? Klaim miskomunikasi. Melalui keterangan yang disampaikan lewat sambungan telepon, pihak BPN memberikan klarifikasi bahwa ketidakhadiran mereka dalam jadwal pertemuan yang sudah disepakati diduga terjadi karena adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Namun, penjelasan ini ternyata belum cukup untuk meredakan kekecewaan pihak yang telah bersusah payah hadir tepat waktu. Kronologi, janji yang tidak ditepati. Semua bermula dari pertemuan mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak yang hadir telah menyepakati kelanjutan proses. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026, bertempat di kantor Desa Sari Mekar, dengan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk perwakilan BPN Kabupaten Sumedang. Keputusan itu sudah disepakati bersama. Namun kenyataannya sangat berbeda. Pihak Ibu Anin beserta kakak kandungnya, sudah hadir sejak pukul 12 siang. Mereka menunggu, menanti, hingga matahari mulai condong ke barat, hingga pukul 16 sore. Pihak BPN tidak kunjung datang. Pihak lain yang juga diundang pun tidak ada. Jarak yang ditempuh bukanlah jarak dekat. Kakak kandung Ibu Anin sengaja datang dari Tasikmalaya, menyempatkan waktu, meninggalkan pekerjaan, berharap masalah ini bisa menemukan titik terang. Namun yang didatangi tidak datang. Yang dijanjikan tidak ditepati. Akhirnya, dengan perasaan kecewa yang mendalam, mereka pun harus kembali ke Tasik tanpa hasil apa-apa. Ketika janji diingkari, kepercayaan yang diuji. Mengapa pihak BPN mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati dalam mediasi hari Selasa kemarin? Pertanyaan ini menggantung di udara, tak terjawab di hadapan mereka yang sudah hadir. Kekecewaan itu wajar, bukan hanya soal waktu yang terbuang, bukan hanya tenaga yang terkuras, tetapi soal kepercayaan. Jika kesepakatan yang sudah duduk bersama pun bisa diabaikan tanpa pemberitahuan, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa urusan mereka akan ditangani dengan serius? Amanat dari jauh, jangan sembarangan memutus hak tanah. Sebelum pulang kembali ke Tasik, kakak Ibu Anin menyampaikan pesan yang tegas dan dalam, yang kemudian disampaikan melalui portal Kupas Abis. Kepada pihak BPN dan pihak terkait lainnya, jangan sembarangan memutuskan terkait hak kepemilikan tanah yang terletak di pinggir Jalan Lingkar Jati Gede, Desa Sari Mekar yang sedang dipermasalahkan ini. Pesan ini bukan sekadar emosi sesaat. Ini adalah peringatan agar setiap keputusan yang menyangkut hak milik seseorang tidak diambil secara terburu-buru, tanpa mendengarkan semua pihak, tanpa memeriksa asal-usul tanah dengan teliti. Tanah pusaka, titipan leluhur yang tidak boleh diabaikan. Kakak Ibu Anin menegaskan, hak atas tanah tersebut adalah hak Ibu Anin, pemberian orang tuanya, Bapak Ending. Itu tanah leluhur, tanah pusaka yang diberikan oleh Bapak Ending khusus untuk anak bungsunya, Ibu Anin. Itulah pesan terakhir dari Bapak Ade, kakak kandung dari kedua belah pihak yang berperkara. Sebuah amanat keluarga yang harus disampaikan, bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk diketahui dan dihargai keberadaannya. Kepala desa siap bersaksi, amanat almarhum harus disampaikan. Bukan hanya keluarga, Kepala Desa Sari Mekar, Usep Saipudin, juga angkat bicara. Beliau menyatakan siap memberikan kesaksian, bahkan bersedia diambil sumpah di dalam persidangan, bahwa tanah tersebut memang diketahui milik Ibu Anin, pemberian dari almarhum Bapak Ending. Kepala desa menyampaikan dengan jujur, apakah diterima atau tidak oleh pihak terkait, itu bukan urusan saya. Yang penting, saya sudah menyampaikan amanat almarhum Bapak Ending. Kalau tidak saya sampaikan, saya takut berdosa. Kalimat ini menyentuh hati. Di balik segala urusan administrasi dan hukum, ada nilai-nilai kemanusiaan, ada amanat orang yang sudah meninggal, ada kebenaran yang harus tetap disampaikan meskipun tidak semua orang mau mendengarnya. Pesan menginspirasi dan mengedukasi kita bersama. Kasus ini mengingatkan kita pada hal-hal mendasar yang sering kali terlupakan. 1. Janji itu utang,
bahkan di tempat negara pun. Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas kerja. Ada waktu, harapan, dan perasaan orang lain yang dipertaruhkan. Jika berhalangan hadir, beri kabar. Itu bukan sekadar sopan santun, itu tanggung jawab. 2. Tanah pusaka bukan sekadar bidang tanah. Bagi keluarga, tanah leluhur adalah kenangan, adalah sejarah, adalah jejak kehidupan orang tua yang harus dijaga. Jangan diputuskan hanya berdasarkan dokumen di atas kertas saja. Dengarkan cerita rakyatnya, telusuri asal-usulnya, hargai kesaksian tetua desa. 3. Kebenaran akan tetap menyatakan diri. Kepala desa yang menyampaikan amanat karena takut berdosa mengajarkan kita, sampaikan yang benar, biarpun pahit. Lakukan yang jujur, biarpun tidak disukai. Karena kebenaran punya kekuatan sendiri yang tidak bisa dibungkam selamanya. 4. Setiap pihak berhak didengar. Jangan memutus perkara sebelum semua pihak duduk bersama, didengar keterangannya, dan diperiksa buktinya secara adil. Keadilan tidak bisa lahir dari keputusan yang diambil secara sepihak. Harapan dan ajakan kepada pihak BPN Kabupaten Sumedang dan pihak-pihak terkait lainnya. Sampaikanlah keterangan yang jelas, tetapkanlah jadwal yang pasti, hadirlah sesuai janji, dengarkanlah kesaksian warga dengan hati yang terbuka. Jangan biarkan warga yang mencari keadilan merasa diabaikan, merasa dipersulit, atau merasa tidak dianggap. Keadilan adalah hak setiap warga negara, bukan pemberian belas kasih petugas. Kepada keluarga yang sedang berjuang, bersabarlah. Kebenaran mungkin terlambat, tapi tidak akan hilang. Tetaplah menyampaikan fakta, tetaplah berpegang pada bukti, dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Adil. Semoga proses ini segera menemukan jalan terang. Semoga tanah pusaka itu kembali menjadi sumber berkah, bukan sumber sengketa. Semoga janji-janji ke depan lebih dihargai, dan kepercayaan rakyat tidak lagi dipertaruhkan. Amin ya rabbal alamin. Klarifikasi BPN terkait jadwal peninjauan lapangan sengketa tanah di Desa Sarimekar. Miskomunikasi jadwal, BPN luruskan, mediasi harus dengan undangan resmi, tidak ada pihak yang diistimewakan, win solution jadi tujuan utama. Jatinunggal Sumedang, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya tabayun, prosedur, dan komunikasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan terungkap dari klarifikasi resmi tim mediasi kantor pertanahan. Terkait simpang siur pemberitaan penundaan peninjauan lapangan di Desa Sarimekar, pihak Badan Pertanahan Nasional BPN menegaskan bahwa tidak ada pembatalan sepihak, melainkan penyesuaian jadwal sesuai standar operasional prosedur SOP yang terukur dan menghargai semua pihak. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh perwakilan tim mediasi BPN kepada awak media, termasuk jurnalis PPWI, dalam sambungan telepon yang penuh dengan semangat transparansi, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Dalam penjelasannya, pihak BPN meluruskan kronologi yang sempat menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. Pada saat mediasi hari Selasa kemarin, saya persilakan kepada para pihak untuk menentukan waktu peninjauan lapangan. Dari pihak Ibu Is meminta hari Kamis, kemudian saya tawarkan ke pihak Ibu Anin, apakah di hari Kamis disetujui? Oke, kita kunci hari Kamis, ujar perwakilan BPN tersebut. Namun, ia menegaskan, kesepakatan hari Kamis tersebut masih bersifat kesepakatan awal. Ia secara eksplisit telah menyampaikan dalam forum mediasi bahwa jadwal tersebut harus dikonfirmasi ulang kepada semua stakeholder. Namun saya sampaikan bahwa hari Kamis itu harus dikonfirmasi oleh pihak desa dan teman-teman dari petugas teknis dalam rangka peninjauan lapang yaitu pengukuran. Saya bilang tunggu saja undangannya karena kita akan konfirmasi kembali kepada semua pihak, jelasnya dengan nada santun. Edukasi, mengapa undangan resmi itu wajib? Inilah poin edukasi terpenting bagi masyarakat dari peristiwa ini. Pihak BPN menjelaskan, sengketa tanah tidak bisa diselesaikan dengan pertemuan informal. Pihak-pihak yang harus hadir bukan hanya Ibu Anin dan Ibu Is saja, melainkan 4 unsur lengkap. 1. Pihak I, 2. Pihak 2, 3. Petugas teknis pengukuran dari BPN 4. Perangkat desa setempat sebagai saksi batas wilayah. Selama undangannya itu belum dikirim, belum disampaikan secara formal dari tim penanganan mediasi, berarti belum ada jadwal. Semua kegiatan ada undangannya, terjadwal. Karena kita menghargai itu semua dan semua ada SOP-nya, tegasnya. Fakta di lapangan,
pada minggu ini hingga tanggal 17 Agustus jadwal petugas pengukuran dan pihak desa belum sinkron karena padatnya agenda kenegaraan, termasuk acara peringatan HTRI ke-80 dan pelantikan staf di internal BPN yang baru saja selesai hari Kamis. Oleh karena itu undangan yang kita konsep di hari Selasa dan Rabu kemarin kita tawarkan untuk minggu depan, hari Kamis minggu depan. Saat ini undangannya lagi naik kepada pimpinan, dan sebelum hari Kamis minggu depan itu semua undangan pasti akan disampaikan kepada para pihak, tambahnya. Inspirasi, netralitas dan etika mediasi. Sikap yang ditunjukkan tim mediasi BPN dalam video ini patut menjadi inspirasi bagi pelayanan publik di Indonesia. Di tengah pemberitaan yang menurutnya menyudutkan, ia tidak terpancing emosi. Justru ia menyampaikan kesediaannya dengan bahasa yang sangat humanis dan tetap mengedepankan profesionalitas. Kita tidak pernah berpihak kepada pihak manapun. Baik itu pihak Anin maupun pihak Ibu Is. Saya secara pribadi tidak kenal, saya tidak ada kepentingan dan yang saya sampaikan adalah seluruh data yang ada baik itu di kantor pertanahan, ucapnya. Ia juga mengapresiasi peran media sebagai jurnalis yang hadir dalam mediasi. Saya senang ketemu dengan Bapak karena Bapak orangnya intelektual, berpendidikan dan sopan. Bapak bisa nilai sendiri mediasinya apakah saya berat sebelah, kan enggak. Bahkan ada yang telat yang padahal jamnya sudah disepakati, saya tetap menunggu juga, kenangnya. Inilah esensi mediasi yang sebenarnya. Bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi mencari win-win solution. Intinya kita bukan untuk mau saling mencari kesalahan. Mediasi ini kita membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak untuk memberikan tanggapan dan keterangan untuk tadi win-win solution-nya, pungkasnya. Motivasi untuk masyarakat dan media. Dari peristiwa ini ada 3 hikmah besar yang bisa kita petik bersama. 1. Bagi masyarakat yang bersengketa, percayakan penyelesaian pada data dan prosedur. Jangan terburu-buru menilai. Tanah adalah harta yang bernilai, penyelesaiannya harus terukur, dengan data, bukan dengan emosi. Hadirilah setiap undangan resmi dan siapkan bukti-bukti yang valid. 2. Bagi jurnalis dan netizen, jadikan tabayun sebagai panglima. Konfirmasi adalah kunci sebelum membuat berita. Sebuah konfirmasi 5 menit melalui telepon seperti yang dilakukan BPN ini bisa meluruskan informasi dan mencegah kegaduhan di masyarakat. Jurnalisme yang baik adalah yang menenangkan, bukan yang memanaskan. 3. Bagi aparat pelayanan publik, transparansi dan kesabaran adalah kunci kepercayaan. Penjelasan yang runtut, sopan, dan mengakui adanya miskomunikasi justru meningkatkan kepercayaan publik, bukan meruntuhkannya. Pada akhirnya, pihak BPN meminta semua pihak untuk menunggu undangan resmi yang akan segera diterbitkan. Semua pihak nantinya dipersilakan memberikan tanggapan kembali terkait jadwal tersebut agar benar-benar mengakomodir semua kepentingan. Proses ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk rakyat, tidak memihak, dan bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku demi keadilan agraria bagi semua. Hormat kami, tim redaksi Forum Media Sumedang Timur FMST, Portal Kupas Abis PPWI. Jadi menunggu mereka yang memediasi ya Pak? Dari BPN ya, menunggu. Tetapi kita sampai batas waktu jam kerja aja ya Pak? Pertama dari BPN untuk mediasi secara kekeluargaan. Siap membantu ya Pak? Kita siap memfasilitasi, ya yang formilnya kita di jam kerja sampai jam 4. Iya. Kalau udah lewat jam 4, mungkin kita harus jadwal baru. Iya. Soalnya kalau merumuskan atau mempermasalahkan satu masalah di malam hari di jam bukan kerja, waktunya. Ya siap. Kecuali bantuan darurat sakit. Pelayanan kita sudah maksimal ya Pak, ya, terhadap sudah. warga untuk menyelesaikan sengketa Ya. tanah. Tapi mereka tidak datang sampai jam 3 lebih ini Pak. Ya, siap Pak. Ini amanat, kurang membebani. Iya, Teh. Saya mah sok we saya mah Siap bersaksi. siap. Disumpah. Dan saya mah langsung haji almarhum. Oh. Begitu abdi jadi kubu. Oh. Da keamanan mah doraka teh didepikeun mah. Di mana kibaban teh eta. Nah. Beban, lamun teu dibejakeun. Amanah, wasiat amanah teu ditepikeun rek didenge rek henteu. Nu penting abdi geus nepikeun. Selesai tugas abdi. Jadi abah teh kolot teh cenanya abah teh amanatna percayakeun ka urang juga. Haji Maman teh. Kolot teh eta teh sahabat teh bagian di ani. Sedang apa di sini, Bu? Ibu. Sedang menunggu itu kedatangan pihak
tulis kan. Oh, emang udah ada janji? Udah ada janji katanya hari Kamis mau cek lapangan. Tapi sampai sekarang belum datang gitu. Gitu. Alhamdulillah semua pihak, dari pihak Ibu Anin, Bu Ade, Ibu Anin ada, Pak Ade ada, ini kakak tertuanya dari keluarga Bapak Anding tuh. Ini Ibu Aninnya ada nih. Dengan terkait masalah ini, Pak. Saya mengharapkan selesai dengan adil, seadil-adilnya. Jangan sampai menang sendiri. Masalahnya ini mukhlis, ini tanah itu tanah dari orang tua saya. Tuh gitu. Untuk siapa, Pak? Kalau yang pihak ketiga ikut-ikutan tolong mawas diri. Gitu. Ini dari keluarga tertuanya, anak tertua dari Bapak Anding ya. Iya. Yang Bapak tahu, Pak, tanah itu yang sekarang menjadi masalah untuk siapa, Pak, sebenarnya? Tanah itu yang sebenarnya untuk Ani. Cuma itu ada yang dikasihnya. Gitu. Itu. Tahu-tahu kesini lagi jadi yang lain. Saya juga heran gitunya. Iya. Gitu Pak. Iya. Sekarang kan perjanjiannya kemarin dari mediasi memutuskan bahwa hari ini BPN dan pihak yang meminta, padahal pihak Ibu Uis sekarang untuk bertemu. Tapi sekarang belum ada datang ya. Kenapa ya? Ini ada Pak. Mereka yang menjanjikan, mereka belum datang ya. Sesuai dengan perjanjian. Kepengen saya hadirlah gimana secara kekeluargaan, bukan dengan orang lain itu. Adik kakak itu satu darah gitulah. Jangan sampai dengan yang merasa, jangan ada yang merasa saya yang menang itu. Buat apa menang kalau merugikan orang lain? Dengan kejadian ini Bapak menyesalkan? Nah, sangat menyesal. Kok keluarga saya diginikan sampai begini gitu ya. Saya baru itu situnya dengar kenapa sampai begini, padahal udah dikasih ke orang tua saya. Saya kasihan sama orang tua saya yang udah meninggal tuh. Ya, tuh Pak, kasihan ya Pak. Oh, yang Bapak tahu sertifikat waktu pembuatan Ibu Uis, sertifikat Bapak dikasih tahu atau tidak? Tidak, saya tidak tahu. Bapak tidak tahu bahwa Tidak tahu. Ibu Uis mensertifikat tanah tersebut? Tidak tahu. Tidak pernah mengetahui, tidak pernah diberitahukan? Tidak. Waduh. Tapi kalau yang Ibu Anin, Bapak tahu? Yang Ibu Anin Disuruh ya, disuruh. iya. Yang tidak uruskan. Oh, Bapak yang menyuruh? Ini Oh, gitu. Saya yang suruh itu. Oh, jadi Bapak tahu, Bang? John, secara kasarama gitu. Oh, iya. Jadi Bapak tahu waktu pensertifikatan tanah yang tersebut, Anin mensertifikatkan, Bapak tahu? Iya, memang mengizinkan. suruh sampai saya Iya. urus tuh pas susurannya gitu. Oh, siap, Pak. Dikira nggak ada apa-apa. Di sini gitu. Bapak merasakan Ibu Uis punya sertifikat itu? Gak tahu, saya nggak tahu punya enggak. Waktu Bapak mengetahui Ibu Masalahnya Uis, gini ya, kalau ada sertifikat mesti saya harus tanda tangan, menyetujui. Saya nggak pernah. waktu Ibu Uis mensertifikat tidak pernah mendatangkan? Tidak pernah saya tidak tanda tangan. Siap, iya. Bu Anin, Ibu pernah memberikan pajak tanah tersebut? Bayar pajak? Bayar. Ibanin. Yang bayar pajak. Tapi tanahnya dijual orang. Oh, heran Ibu Anin. Merasa heran. Jauh dari Tasik datang pengen membereskan masalah ini. Jadi mereka itu kemarin itu yang saya dengar menjanjikan hari Kamis akan ada pertemuan di desa. Bagaimana kalau tanggapan Uwa kalau pihak mereka tidak datang? Ya, kalau secara itu harus ada sanksi. Dipertanyakan. Iya. Ada apa? Ada alasannya apa gitu. Kalau alasannya istilahnya dapat diterima ya oke. Kalau alasannya tidak dapat diterima, ada apa? Gitu. Iya. Wah, mempertanyakan kenapa mereka yang menjanjikan, mereka yang mengingkari. Perlu dijelaskan Pak, untuk to the point aja, bahwa tanah yang menjadi persoalan sekarang itu tanah untuk siapa Pak? Untuk to the point aja Pak. Tanah itu untuk Anin, yang lain udah dikasih.
Gitu. Jadi Saya selaku anak laki-laki nggak berani, dan saya udah dikasih. Gitu. gitu. Jadi intinya tanah tersebut adalah untuk Anin gitu. Anin itu. Iya, bukan untuk siapa-siapa lagi. Bukan cepat-cepat lagi. Dan saya dari Tasik ya itu meluangkan waktu itu untuk menyelesaikan permasalahan Anin sama ternyata yang dari BPN juga udah katanya udah janji tapi nggak ada apa itu. Gitu. Mungkin ada amanat atau pesan dari anak tertua Bapak Ning. Mungkin amanat atau pesannya apa dengan tanah tersebut, Pak? Ya, sewaktu dibagi-bagi ya sama orang tua, si A bagian ini titip, si B bagian ini, si C bagian ini, nggak ada masalah kan. Cuma yang ini kenapa jadi masalah? Gitu. Bilang-bilang belum keterima pemberian dari orang tua, malahan kalau perhitung-hitungan tuh lebih besar dia daripada saya anak laki-laki. Gitu. Mungkin ada pesan amanat Uwa sebagai anak tertua kepada pihak terkait nanti dalam mengutus penyelesaian tanah tersebut untuk siapa? Ya jelas itu tanah tersebut udah jelas kali itu untuk Anin semuanya juga udah dikasih. Gitu. Jadi Bapak berpesan bahwa tanah tersebut untuk Anin. Iya. Iya, gitu. Jangan diberikan sama orang lain gitu, Pak. Jangan, itu udah dari pemberian orang tua gitu, amanat orang tua gitu. 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 Iya. Masalahnya semuanya udah dikasih, udah ada bagian gitu. Cuma saya sedikit menjelaskan kepada pihak yang berwenang gitu ya. Begitu. Tolonglah tanah itu kasihkan kepada yang berhaknya itu saudari Anin. Gitu. Iya. Cuma itu saya yang Pesan. titipkan pesan dari saya. Sesuai pertemuan kemarin di mediasi akan ada pertemuan yang telah dijanjikan oleh pihak Ibu Ois dan disepakati oleh BPN. Ternyata sampai jam 2 lebih ini belum pada datang. Pihak Pak Ade sebagai anak tertua dari Bapak Anding mempertanyakan, merasa heran kenapa tidak datang pihak mereka. Ini mereka Ibu Anin ada di sini. Ini kakak tertuanya. Ini pihak menantunya juga, suaminya ada. Mereka yang menjanjikan, mereka yang mengingkari. Ada apa ini? Oh, jadi si Wah pernah mempertanyakan ayah polisi ikut campur gitu. Oh, kumaha cenah cek Wah? Oh, pacek si wate sana nyana naonan eta si Dewi pipiluan ngomong sana pan maneh tatara ge jadi sabara tahun atau sabara bulan jadi minantuna kawas nu nyaho wae cenah. Oh, gitu. Da uwa nu apa menerek ngomong mah ka uwa langsung. Oh, gitu. Cek Cek Ade tadi teh ulah diandelkeun kena polisi. Orang kudu tunduk, orang kayaan bener mah ya jangan naon tunduk cenah kitu Cek Ade teh. Sok jeung urang ngomong masalah hukum mah urang nu nyaho leuwih eta ti heula mah saya urang geus tahun-tahun cicing di ranah hukum teh. Jadi dibejakeun aya anu ikut campur polisi gitu. Oh, dibejakeun eta budakna. Eta mah kasebutna pihak ketiga cenah kitu lamun erek mah kitu tah nyarios teh jeung abi cenah da abi nu pokok utamana cenah ahli waris ti Bapak Anding teh. Gitu. Da pihak ketiga mah kudu nama cicing ulah sok pipiluan ngomong cenah gitu. Mau kitu nya suwa teh. Rada amak oge waganya. Nya amak tadi ge suwa teh da ayeuna ge lamun tepung ge heuk sareng keluarga eus ge meureun da wage ngomong kitu tah heuk model enje ulah pipiluan ngomong dari ulah pipiluan ngomong nu ngomongna mah geus we eus jeung Uwa cenah kitu nu intina cenah. Oh, mau jadi mana-mana kayak ngomong mah jeung si Uwa gitu. Oh, gitu. Amanat teh. Bah bisa diceritakan bahwa waktu pengukuran tanah yang punya Anin itu permohonan PTSL, Abah ikut ngukur? Ngiring nyaksian sareng itu di non teh
BPN. Oh, petugas BPN, Abah siapa lagi? Terus Taur Dani, terus keluarga pihak Maanin sareng Ujang. Oh, yang lokasi tanahnya di mana? Jadi Cakat Lingkar di Hari Kukun. Oh, itu waktu saat itu Abah ikut ngukur. Ikut ngukur. Karena jadi bagian RW, daripada petugas juga. Ya, RW juga. Oh, gitu. Iya. Untuk selanjutnya, yang Bapak tahu, Abah tahu, siapa yang bayar pajak? Bayar pajak 2 tahun. Waktu itu teh Bu Anin ngambil ke rumah. Oh, gitu. Sama suaminya ngambil. Apakah ada orang lain yang pernah bayar pajak tanah tersebut? Sewaktu penarikan SPPT setahun saya mah cuma Bu Anin, 2 tahunnya Bu Anin yang ngambil. Apakah ada orang lain? Nggak ada. Gitu. Iya, jadi Abah saat itu menyaksikan pengukuran tanah yang di pinggir lingkar. Ya pinggir lingkar. Salah ngukur sana. Saya ngukur jadi di gambar teh cicing di batur. Jadi pendapat Abah kumaha? Ya, ku abdi mah yang ditolak wae gambar eta mah abdi teu mungkin ceng teh abdi ngasorkeun da pihak BPN ge apaleun monya gambar ieu dijadikeun dinu sejen. Jadi Abah heran lamun aya sertifikat dinu sertifikat tanah eta tapi kenyataan jadi B-nya. Ya iya heran atuh da abdi ngukur ge eta di papungur ge apa sampai meh ka dulurna ge abdi ge apa eta teh. Oh, apal riwayat. Nah, riwayat makin di. Oh, eta teh. Jadi moal mungkin pindah. Moal mungkin pindah. Abah teu mungkin salah ngukur. Mungkin salah ada eta. Aya saksinya. Aya saksi. Eta pan Maanin sareng sekarangna. Oh, jadi apa percis? Apal percis. Oh, gitu. Moal mungkin salah ngukur. Jadi moal mungkin posisi tanah pindah oge moal mungkin. Mungkin. Gambar eta dina pengajuan ge geus bukti dina pengajuan ka BPN ge bahwa gambar eta kitunya kitu kan di manehna di sertifikat urang ge kitu pengajuan. Jadi lamun tanah anu Risman pindah kanu saja teh asa aneh gitu. Ya asa aneh, da soalnya ngukur eta tanah bisa diumpang dina batur, teu ngukur nu batur. Oh, teu pernah ngukur lain eta. Ya, oh, selain eta tidak pernah ngukur tanah nu baturnya. Pernah, tapi ka pengajuan sertifikat batur tanah batur. Oh, udah ngukur mah loba urang nya. Ngan anu unin mah harita eta. Anger eta. Oh iya gitu. Jadi siap untuk bersaksi. Siap. Oh gitu. Demi kejujuran mah. Pak, maaf saya mau nanya, waktu pengukuran PTSL kan itu diukur tanahnya, Bapak ikut ngukur? Ikut. Yang lokasinya di mana? Di Hari Kukun, Blok Hari Kukun, Kebun Baru. Bisa dijelaskan berbatasan dengan jalan berapa? Seberang jalan. Berapa meter dari jalan? Kurang lebih ada 2 meteran. Oh, ke jalan. Ya, jadi pinggir jalan. Pinggir jalan. Yang posisinya? Ya, dekat bengkel. Oh iya, berapa orang waktu mengukur? Kalau nggak salah 3 orang. Siapa saja? Ya. Pak, iya kadus RW gitu itu. Namanya? Pak Rosadi. Toleng. Oh, yang disebut Bapak Toleng. Ya. Siapa lagi? Terus ya Punuh Dani. Oh, ikut ngukur Ya. saat itu. Pak eta teh warisan. Urang dibere cariu, si Ade cariu, si Anin eta pajam eta pamarkur eta bro, markur. Anu dijalanikan ayeuna teh ya. Si euis dibere gempol sablok kabeh. Dibere masing-masing anu opat teh. Terus kumaha? Tah, Tuluy nya. Tapi sih di rek diuruskeun di desa Sirana Sari Mekar. Nya harita teh urang aya. Kan manehna teh datang-datang. nah, Teuing. bahwa sebagai kakak kandung merasa heran tanah tersebut yang sudah diberikan kepada Anin dijual oleh Justru kakaknya. Jeung nah sertifikat aya jadi aya 2. Urang teu ngarti. Pernah melihat sertifikatnya? Hah? Pernah melihat? Yang pernah ningalikeun. Anin punya. Gina menung meuli lalu gina tadi mah cari sertifikat euis abi pertama syarat aya sertifikat. Orang tengah ngolong. Nah, bisa jadi kieu. Aneh kan? Nah, saat pembuatan sertifikat pernah dikonfirmasi persetujuan untuk pembuatan sertifikat kuis. Teu nyahona naon, ujug-ujug Tidak aya. pernah tahu. Teu apa. Jadi ujung-ujung ayah. Aya teu apa. Oh, Teu apa. nah.
atau mun aya mah dicarek meureunna. Bahkan mempertanyakan, merasa heran. Nah, heran, aneh. Yang jelas bahwa tanah tersebut adalah milik Anin. Heeh, da eta warisan. Oh, Tanah gitu. warisan. Jadi sebagai kakak keluarga, dari pihak keluarga, sebagai kakak korban, merasa heran dengan adanya kejadian ini. Nya meureun atuh aneh. Oh, gitu. Atuh lamun apa lagi sertifikat kan urang dicarek, mah teman si Kanin. Bukan haknya. Lain. Karena is bukan haknya. Ya, pan geus dibere masing-masing. Oh, gitu. Ah, bener. Iya. Jadi mungkin ada saran pendapat sebagai dari para Mana korban. sadege adi datang. Nyarekan ka pihak kubu. Harita ti Tasik. Saran sebagai kakak keluarga, sebagai korban, saran langsung kumaha ayeuna. Apakah ini perlu diselesaikan secara hukum atau bagaimana? Nah, eta mah meureun kumaha anu pihak nu korban beda adi nu korban si Kanin. Ada di maupun yang menjelaskan aja eta tetap eta masyarakat warisan. Warisan milik Anin. Dan itu boga hak. Oh betul, Ya. tapi mengetahui sebagai kakak korban Gitu. yang sedarah gitu. Bahkan pihak Pak Ade juga yang sebagai kakak tertua, maksudnya mempertanyakan, merasa heran. Ya, Oh gitu, merasa heran juga. Iya, mungkin dalam hal ini yang jadi persoalan, kenapa bisa ada sertifikat 2? Eta. Iya. Aneh kan? Iya. Kenapa BPN Ceroboh itu pan pun aya nomerna Syarina. Iya, kan Kan mun di sertifikat kan mah titik koordinat. kan tadinya. mungkin bisa diketahui dari data bahwa tanah ini sudah disertifikatkan atau belum. Ya bisa keluar dua. Ya, iya. Jadi sarwa cerobohin pemerintah setempat. Iya, siap. Menyesalkan dengan kejadian ini. Ya ada karunya atuh keur boga sakitu kitu nah. Iya. Di apal. Iya, siap. Ini sebagai kakak korban dari kakak dari korban, saudara Anin. Ini kakak paling tua ya? Iya. Iya. Mungkin ada saran tanggapan bagaimana ini baiknya penyelesaian, Pak? Pokoknya mah gini aja ya. Saran di saya mah udahlah aja itu udah sawah milik adik saya, Anin yang paling kecil, itu hak dia. Udah aja dikembalikan lagi kepada haknya. Itu terserah yang mau apa udah hanya hak namanya silahkan itu. Itulah itu kan saya cuma beri saran gitu. Ya ini sama ini Adi sama keluarga kasihan gitu kalau terjadi apa-apa. Yang jelas tanah tersebut adalah milik Anin. Gitu. Jadi saran saudara paling besar menyarankan untuk dikembalikan lagi kepada haknya. Haknya. Mau dijual atau bagaimana? Iya terserah itu mah gitu. yang punya hak. Iya. Yang jelas bahwa penjual sekarang bukan haknya, karena itu tanah Anin. Tanah warisan untuk Anin yang paling kecil. Itu kan tanah warisan itu semua udah dikasih. Berarti benar bahwa itu tanah Anin. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti menyayangkan dengan kejadian ini. Ya jelas atuh. Kenapa bisa dijual? Kenapa sertifikat pakai bisa jadi dua? Aneh kan? Iya. Jelaskan menurut Bapak sepengetahuan Bapak tentang terkait dengan adanya sekarangnya sertifikat global itu, bagaimana awal ceritanya bahwa tanah tersebut itu sebenarnya untuk siapa? Milik siapa? Yang setahu Bapak itu kan begini awalnya kan sebelum ada jalan lingkar, ini buat si A, ini buat si B gitu ya. Oh, bagi waris? Bagi waris, Oh. warisan. Cuma yang kakak-kakaknya nggak mau dikasih di sana, di Ciharikukun katanya. Ciharikukun. Sebelum ada jalan lingkar? Belum, masih belum ada rencana jalan lingkar ke sana. Kata Babe Ning, orang tuanya Andin berarti ya. Anin ya. Bahkan kan ini untuk si A si B tadi teh lah. Nah, berhubung nggak mau katanya jauh, sawah jelek, ngambil di sini kakak-kakaknya di daerah desa kita. Di sekitaran sini. Sekitaran sini. Terus? Ternyata Anin yang mendapatkan warisan yang mana? yang itu yang Kebon Baru, yang Ciharikukun. Yang sekarang ada jalan lingkar? Ada jalan lingkar sekarang. Oh, Kan gitu. kena sedikit. Iya. Kena sedikit. Itu milik Anin, kena jalan lingkar? Kena lingkar. Cuma waktu pembayaran uang pembayaran lingkar masih ada babeningnya. Sedikit dibayar, diambil sama Babe katanya. Ini buat Andin sisanya. Nggak tahu berapa ratus bata, saya juga nggak tahu batanya. Yang persis tahu masalah bataannya, luasannya itu Pak Karita, Bang Sudaya,
Ya betul, itu saksi hidup ada. Gitu. Saya kan langsung dari babehnya bicara, itu buat Andin aja udahlah. Oh, Yang kena jalan lingkar buat Andin, yang satu itu lagi buat Bu itu tuh Yaya, istri Babending yang terakhir. Terus yang satu lagi buat yang anaknya yang dari Cioboko. Kan ada tiga itu tadi. Yang Bapak tahu tanah yang sekarang juga bersertifikatnya 2 itu tanah siapa? Tanah Andin. Kalau menurut Bagian pembicaraan orang tuanya, setahu saya belajar Andin kasih yang itu. yang sekarang sertifikatnya 2. Yang bahkan kan nggak digarap sama Andin, digarapin sama orang sana sih, Mang Rohaman. Yang ngagarapnya orang Sukamana. Belum pernah ngagarap, walaupun udah dikasihin sama Andin. Berhubung jauh tadinya di sini masih bisa digarap. Nah, tiba-tiba ini nggak bisa digarap, yang udah dibayar sama Jati Gede itu ada jalan lingkar, ya atau apa tuh lah. Jadi begitu. Kalau menurut itu mah ya jelas itu mah kata babendingnya. Saya juga bicara ini bagian Andin katanya, yang lain mah udah yang ini. Jadi tanah tersebut warisan dari orang tuanya untuk Andin. Iya, Bapak Nding itu orang tuanya. Tahun berapa kira-kira itu? Kalau dibagikannya sekitar 2002 juga udah dibagi-bagiin. Kan sertifikatnya juga 2018, 19 itu berarti sebelumnya. Sebelum Berarti 17, 16. Nah, sebelum disertifikat juga itu sudah dikasih sama Andin. Oh, berarti 2015, 2016. Ya. Oh, gitu. Nah, kalau pengen lebih lengkap, kalau pengen lebih jelas luasannya, terus pas pengukurannya kan Pak Karwita itu. Untuk siapanya? Untuk siapanya, bahkan Pak Karwita juga tahu itu bahwa buat Andin. Andin terus Bu Yaya yang bagian yang sebelah sininya, terus itu anaknya yang dari Cioboko si Titi. Tasik kan. Oh, itu yang Bapak tahu. Ada tuh bagiannya, cuma terpisah gitu. Tiga bagian, jadi udah masing-masing. Oh, gitu. Yang jadi masalah sekarang itu adalah tanah milik Andin. Setahu Bapak mah, bahkan bukan Bapak doang, bukan Pak Karwita doang, bukan Mang Sudaya doang, hampir semua orang sini pasti tahu bahwa itu tanah? Bahwa itu bagian Andin, tanah Andin. Andin. Bapak mengetahui dengan adanya sekarang ada sertifikat 2 itu, bagaimana tanggapan Bapak? Tahunya kan begini, pas Andin sakit dirawat, nggak tahu dirawat itu nggak tahu permasalahan itu. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol itu tanahnya dijual sama orang, katanya. Yang di mana ya, Kebun Baru, kan punya sertifikat. Pernah saya juga lihat itu sertifikat yang Andin mah pas jadi dianterin sama pemerintah desa Sarimekar pas saya lagi di sana. Oh, Andin itu mendapatkan sertifikat ikut program Prona? PTSL? PTSL ya. Oh gitu, Bapak tahu? Tahu. Pas nganterin, kalau nggak salah Pulau Saduk yang nganterin. Pokoknya pemerintah desa itu Sarimekar. Jadi sertifikat tersebut ikut program PTSL? PTSL. Oh iya, Bapak tahu bahwa tanah tersebut ada zaman sertifikatan atas nama bukan nama Andin? Nah, itu nggak tahu awalnya, cuma kan sudah dijual sama orang tersebut. Kok kan sertifikatnya di sini? Enggak, katanya ada sertifikat juga nama yang itu yang menjual katanya. Bagaimana pada Bapak heran tidak? Ya heran dong, masa sertifikat jadi double itu. Justru mestinya kan desa harus lebih jeli. Kan ini udah ada sertifikat, kenapa disertifikatin lagi? Yang mana yang duluan, misalnya yang duluan yang dijual kan udah nama A misalnya, nggak bisa dibikinin lagi
kan ganda sebutnya. Ganda. Terus namanya juga itu kan Bapak mau tahu bahwa itu untuk Anin, kenapa namanya sertifikat bukan nama Anin? Jadi yang sah mah menurut orang tuanya ya Anin, walaupun di belakang misalnya duluan yang menjual, misalnya bikin sertifikat, kan ini mah yang haknya, hak waris, bukan beli, bukan apa, hak waris itu. Ya kalau tadinya mereka mau di sini ambilnya itu ya buat yang menjual. Menurut Bapak sertifikat yang asli yang mana? Yang di Anin atau yang itu? Ya menurut Bapak mah kalau asli semua juga asli, cuma kalau yang lebih berhak katakan lebih hak, kalau disebutkan lebih hak ya hak Andin menurut ceritaan orang tuanya. Bukan satu kali aja Mbak Bening tuh bicara masalah itu sama Bapak juga, sama Pak Karwita, sama Mang Sudaya. Jadi berulang-ulang lah bicaranya. Udah mengamanatkan lah bahwa itu untuk Anin gitu. Untuk Anin mah begini titip aja. Gitu. Ya Bes yang mestinya ngariung gitu anak-anak Babe, jadi bisa ada kekuatan saya buat saksi. Iya, siap. Itu yang Bapak tahu. Ya. Be mah cek Babe Bening ya ramana Anin itu mah bagian Anin. Itu baru dak saja mah aralimeun di dinya mah itu mah rute jauh ke jalan merenya. Bapak bertemu langsung saat itu? Sama Panding teh sering ngobrol gitu. Karena tetangga di sini ya? Bertetangga. Jadi ngomongannya begitu? Iya. Bahwa Anin, itu tanah buat Anin katanya. Oh, yang di pinggir jalan bagian misalnya sekarang jalan lingkar. Sebelum ada lingkar itu. Kalau itu yang Bapak tahu? Iya. Bisa dijelaskan menurut sepengetahuan Bapak waktu itu saat menjabat ya menjadi punduh ya, kepala dusun. Itu tanahnya Panding ya? Iya. Yang menjadi masalah sekarang. Sepengetahuan Bapak bahwa tanah itu untuk siapa anaknya itu? Anin. Oh, untuk Anin. Iya. Oh iya. Jadi tanah itu untuk Anin. Ya. Menurut informasi ada pihak yang mensertifikatkan. Saat itu tahun berapa yang mensertifikat yang keluarnya tahun 2018? Ya, eta mah kan tadi respon, soalnya kan bagian Anin. Oh, tidak direspon. Itu permohonan ditolak. Iya. Karena itu milik Anin. Oh, untuk Anin. Jadi yang merespon yang memohon sertifikat saat itu bukan Anin, bukan? Bukan. Makanya ditolak. Iya. Oh, gitu. Itu yang Bapak tahu. Terus kan itu ada 2018 menurut informasi ada sertifikat 2018. Bapak tahu ada yang mensertifikatkan tanah itu? Eta mah kepala dusun yang baru. Dani. Saat itu Bapak pernah menolak ada yang mensertifikatkan tanah tersebut, tapi ditolak. Iya. Karena bukan haknya. Kan di sini ada saudaranya Pak Haji Maman waktu itu. Entong sana teman ada bagian bagian Tanin sana. Bapak juga tahu itu tanah untuk Anin. Makanya orang yang mau mensertifikatkan saudaranya itu ditolak. Ditolak. Oh, ditolak. Gitu. Iya. Itu tahun berapa Pak kira-kira? Ada apa lagi dia padahal ada ini. Ya udah cukup Pak seperti itu. Mah. Ya nanti juga bisa dicari ya Pak. Ya, ntar dikabarin. Cuma yang Bapak tahu saat itu ada yang mensertifikatkan sempat ditolak karena bukan haknya. Ya, yang kan persyaratannya keluarga harus nanah. Iya. Berarti kan ini kan masih atas nama Panding. Iya. Jadi kalau tidak ada persetujuan pihak keluarga kan tidak akan istilahnya ditanggapi oleh pemerintahan mah. Iya. Terus menurut informasi Nin juga sekarang punya sertifikat. Apakah itu hasil dari membuat sendiri perorangan atau melalui program? Yang Bapak tahu? Yang saya tahu mah kalau nggak lupa itu waktu zaman Pak Haji Maman. Entah tahun 2000 berapa ya. Keluarannya itu 2019. Itu perorangan atau melalui program? 2019. Ya, program itu. Oh, betul. Bapak tahu itu? Ya, program PTSL, perorangan atau apa? Perona. Ya. Oh, iya. Bapak tahu itu?